Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu albarakat wa bihaqqihi tatahaqqaqu almaqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alayha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا النار ولو بشق التمر. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka. Mereka mempunyai jabatan, mereka mempunyai harta, dan mereka mempunyai kesehatan. Akan tetapi nikmat tersebut tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita. Dikarenakan mereka masih memilih untuk berdiam diri di perkantoran mereka. Ada di antara jamaah yang terseok-seok melangkahkan kakinya untuk memuliakan hari ini. Bahkan jauh sebelum waktu Jumat, dia sudah menyeretkan kakinya dengan segala keterbatasannya. Ini adalah nikmat iman yang tidak bisa dibeli dengan harta. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan kita semuanya sehingga tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengibaratkan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, bahwasanya siapapun yang berpegang teguh terhadap apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam yang gelap gulita itu akan menjadi terang benderang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, dan tidak akan pernah seseorang tersebut akan tersesat apabila dia mengikuti manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, para khulafaur rasyidin, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat pada hari yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam satu pekan. Maka pada saat kita memperbanyak salawat tersebut ada koneksinya, ada kolerasinya, yaitu diantaranya itu membuat diri kita itu tidak akan pernah berat mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah.
Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat yang berkah ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dalam tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan sebuah gambaran, sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kepada kita semuanya. Apakah manusia, apakah kalian tidak pernah memperhatikan wahai manusia bahwasanya kita itu diciptakan dari air yang hina? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah manusia itu tidak pernah memperhatikan bahwasanya manusia itu diciptakan dari air yang hina, dari sperma? Fa idza huwa khasimun mubin. Dan manusia itu mempunyai sebuah tabiat, behavior yang dinamakan dengan suka berdebat. Hari ini Aceh ada sebuah perdebatan yang masih menjadi ranah dan hot trending topic, yaitu perdebatan perlukah bank konvensional kembali lagi ke Aceh. Berbagai macam analis dari para ekonom ataupun orang-orang yang berhujjah tentang bahwasanya kemunduran ekonomi Aceh hari ini dikarenakan apa? Dikarenakan keluarnya bank konvensional dari Aceh. Namun lihatlah, ada sebuah data yang dipaparkan oleh salah seorang perbankan bahwasanya uang yang berputar di Aceh itu dalam 1 tahun itu adalah 14 triliun rupiah. Namun apa yang terjadi dari 14 triliun tersebut? Yang hanya kembali ke Aceh itu hanya 2 triliun rupiah. Yang menjadi pertanyaan dulu, sejak adanya bank konvensional itu, sejauh mana pertumbuhan ekonomi ini ada? Dan ini adalah sebuah upaya dari teman-teman, dari saudara-saudara kita orang Aceh, orang Islam untuk menginginkan kembali bank konvensional kembali ke Aceh. Bayangkan, Allah sudah sangat jelas menjelaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini tidak ada lagi perdebatan. Walaupun karakter manusia itu masih suka mencari celah, sehingga celah apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan bahwasanya sudah sangat jelas kalau Al-Quran mengharamkan riba, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menjelaskan hukum bunga bank. Bayangkan, beraninya mereka membuatkan statement fatwa seperti itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, hanya dikarenakan ingin mendapatkan servis dari institusi keuangan. Dan saya pernah mendengarkan salah seorang yang meminta servis untuk mendapatkan servis dari lembaga keuangan itu pada saat dia berbelanja di ibu kota, maka itu disuruh bayar kepada orang tersebut. Tidak tanggung-tanggung. Kenapa mereka kekeh memperjuangkan agar bank konvensional itu kembali lagi ke Aceh? Dikarenakan mereka mendapatkan kenikmatan dari pelayanan tersebut. Maka kalau seandainya kita mengingat ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang ketegasan penghalalan jual beli dan mengharamkan riba, itu sudah tidak ada jidal, tidak ada perdebatan lagi. Sehingga apa? Sehingga ada sebagian orang yang mengambil dalil bahwasanya Allah itu masih memberikan luang kepada manusia untuk menerapkan sistem riba, sistem bunga, yaitu dengan adha'afan mudha'afah, yaitu asal jangan riba tersebut dalam konteks yang terlalu berat. Padahal ayat tersebut merupakan bukanlah ending dari cerita akhir pengharaman riba. Ini yang harus kita pahami. Kenapa riba itu diharamkan? Dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan akan menghancurkan semua jenis transaksi ribawi. Dan ini bukan janji ustaz, dan ini bukan janji pemerintah, tapi ini janji dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah lah yang akan meluntuh lantahkan semua transaksi, semua investasi yang berbentuk riba, dan Allah akan menumbuhkan perekonomian, pertumbuhan melalui sedekah.
Ayat ini merupakan ayat yang memang harus kita implementasikan kebenarannya di dalam tatanan kehidupan kita. Hari ini banyak di antara kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Maka bagaimana kita membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah? Ini merupakan sebuah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita menerapkan dalam tatanan kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam Sunan Imam Baihaqi, beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dahsyatnya dosa riba tersebut. Dirhamur riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zina. Seseorang laki-laki apabila dia mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut adalah perbuatan riba dan dia memakan 1 dirham dari hasil riba, maka itu sama saja dia berzina sebanyak 36 kali. Ini adalah sebuah dosa yang sangat luar biasa. Saya kira tidak ada seseorang yang mampu untuk melakukan zina 36 kali dalam satu hari. Bayangkan kalau seandainya bank konvensional itu hadir lagi kembali ke Aceh, maka betapa banyak saudara-saudara kita yang terus terjerumus dengan transaksi ini dan akan melakukan zina sebanyak 63 kali. Berapa 1 dirham tersebut? Dan 1 dirham itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah itu setara dengan 60.000 rupiah. 60.000 rupiah seseorang mendapatkan hasil dari riba, maka dia itu sama dengan berzina 36 kali. Dan bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya riba itu sangat-sangat banyak pintunya. Di antara salah satu pintunya itu adalah seseorang, pintu yang paling terendah, ya, itu adalah seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya. Orang Aceh kalau sudah dimaki menggunakan kata-kata ibu itu paling marah. Tapi hari ini tidak. Bahkan mereka meminta untuk datang lagi kembali ke Aceh bank konvensional. Padahal Rasul menjelaskan dengan sangat tegas bahwasanya dosa riba 60.000 itu setara dengan berzina 36 kali dan setara dengan berzina dengan ibu kandung. Ini adalah sebuah renungan kepada kita semuanya. Pada saat masih ada kekurangan yang terjadi pada perbankan syariah, maka tugas kita untuk menyempurnakannya. Bukan kita dengan mengkritisi syariat Allah. Orang-orang sekuler itu sangat senang pada saat mereka melihat ada celah untuk mengkritisi syariat Allah. Dan yang paling parahnya lagi adalah ada muslim sekuler kanan. Muslim sekuler kanan itu adalah muslim yang hanya memikirkan tentang ubudiyah. Mereka hanya pergi salat dan tidak mau open tentang permasalahan ekonomi. Kalau muslim yang sekuler kiri itu adalah orang-orang yang mengkritisi tentang syariat-syariat Allah. Di Mesir itu paling sering ada orang sekuler mengkritisi tentang syariat Islam. Ada di antara mereka yang mengkritisi tentang tidak usah adanya azan lagi. Untuk apa azan banyak-banyak? Putar saja melalui tip waktu itu. Begitulah sekulernya pendapat orang-orang pada saat itu. Dan yang berpendapat seperti itu adalah orang muslim. Hari ini kesekuleran itu terjadi di Aceh. Mereka pergi salat, akan tetapi mereka menginginkan bank konvensional itu kembali ke Aceh. Ini merupakan di antara bagaimana potret gambaran keimanan orang-orang Aceh. Padahal kalau seandainya kita mentadabburi ayat Al-Quran yang menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah. Lihatlah bagaimana mungkin masjid ini akan terbangun kubahnya. Kubah yang cantik itu menghabiskan, Masjid Baitur Rahman ini punya kubah ini, itu menghabiskan dana 800 juta. Apakah ada sumber pendapatannya? Ada, yaitu kekuatan dari sedekah. Kenapa bisa? Dikarenakan jamaahnya mempunyai pemahaman tentang sedekah secara militan. Sehingga apa? Dalam jangka waktu beberapa bulan terkumpul dana 800 juta dan sehingga bisa dibangun kubah tersebut. Karpet yang ayah-ayah duduk, abang-abang duduk hari ini itu mengumpulkan dana sekitar 600 juta rupiah.
Dan semuanya itu adalah sumber dananya itu adalah dari sedekah. Dari sedekah jamaah 600 juta rupiah. Itu adalah dari sedekah jamaah. Sehingga apa? Betapa banyaknya pahala yang akan mengalir kepada orang-orang yang telah melakukan sedekah tersebut. Dan ini adalah upaya bagi kita untuk membenarkan apa yang sudah dikatakan benar di dalam Al-Quran. Dan kita hari ini telah membenarkan apa yang dikatakan benar oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya hanya dengan sedekah kekuatan ekonomi umat Islam ini akan tumbuh. Jangan pernah percaya, dan saya sangat-sangat tidak percaya. Lihatlah bagaimana kondisi Aceh dengan sumber dana otsusnya. Kita mempunyai dana 14 triliun dalam 1 tahun. Dan apa yang terjadi? Pembangunannya sama sekali tidak signifikan. Dan kita dipercayakan oleh World Bank untuk melakukan penelitian tentang efektivitas dana tersebut. Ternyata sekian besar 60% dana tersebut digunakan hanya untuk proyek-proyek kecil seperti membuat paving block. Kalau kita menyalurkan, menghitung paving block, mungkin seluruh Aceh sudah di paving blockkan dari dana otsus. Ini adalah mindset. Kalau seandainya dana zakat, dana sedekah itu bisa kita himpun dan kita bisa mengukur bagaimana indikator pertumbuhan ekonomi itu bisa kita realisasikan. Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tugas kita untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah benar. Kedepan kita ingin membuat di Baitur Rahman ini adanya lembaga intermediari atau disebut juga dengan marketplace. Marketplace itu merupakan sebuah tempat di mana kita akan menghimpun orang-orang yang mempunyai usaha, dan usaha tersebut akan dijual di Masjid Baitur Rahman, bukan di dalam masjid. Maka sudah ada muhsinin yang sudah menawarkan dirinya. Sebagaimana hari ini yang jamaah bisa rasakan. Hari ini kita sudah menikmati kebaikan dari jamaah untuk melakukan Jum'ah berkah, dihidangi dengan makanan, atau dalam bahasa kita disebut juga dengan Maidatul Rahman, hidangan dari para muhsinin, sehingga setelah Jumat kita bisa mengkonsumsi makanan secara sedekah. Dan ini menghabiskan dalam setiap Jumat sekitar 8 sampai dengan 10 juta. Dan ini di mana uangnya? Uangnya itu adalah dari kebaikan kedermawanan para jamaah. Maka ke depan kita sangat mengharapkan di masjid ini adalah sebagai pusat peradaban, di mana kita akan melakukan pembinaan kepada para jamaah semuanya. Dan kita sangat mengharapkan nanti pada saat ada volunteer yang ingin mendata jamaah semuanya. Kenapa? Karena kita ingin menghitung berapa sebenarnya potensi yang ada di umat Islam yang sholat di masjid ini. Dalam satu Jumat, alhamdulillah kita mempunyai jamaah 2.500 orang. Berapa banyak di antara jamaah yang mau menyalurkan zakatnya kepada kita? Nanti berapa banyak di antara jamaah yang mau memberikan wakafnya kepada kita? Dan kita akan membuat unit-unit bisnis. Misalnya di masjid ini akan disediakan supermarketnya. Dan tentu sebelum ada supermarket sudah ada lembaga keuangan syariahnya yang akan mengoperasionalkan kehidupan perekonomian di masjid ini. Pada saat satu Jumat, sebagai perumpamaan saja, kalau seandainya 2.500 orang jamaah ada yang membeli 10 butir telur, bayangkan berapa butir telur yang akan terjual di setiap Jumat. Maka kita membutuhkan kepada yang dinamakan dengan industri. Industri apa? Industri ayam petelur. Hari ini kalau kita bercerita tentang telur ayam, maka di Aceh membutuhkan 1,3 juta butir telur setiap pagi. Itu setiap pagi. Setiap rumah tangga di Aceh itu akan pecah telur 1,3 juta butir. Belum lagi di warung-warung martabak. Namun sangat disayangkan, semua industri tersebut berasal dari luar daerah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu macet seperti kemarin banjir,
maka tertahan semua potensi ekonomi. Kita tidak ingin menceritakan skala besar tentang industri, akan tetapi kita sangat menginginkan di setiap kecamatan yang ada di Kota Lek Sumawe itu mempunyai unit-unit usaha yang bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya bagi masyarakat Kota Lek Sumawe, yaitu 256.000 jiwa. Dan inilah yang diinisiasi oleh Bapak PJ Wali Kota. Beliau menginginkan akan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Lek Sumawe. Kenapa? Karena dengan adanya usaha ini akan mendapatkan peluang pekerjaan kepada orang-orang, warga kota. Selama ini kita masih sangat tergantung dengan luar daerah. Bayangkan, untuk semua kebutuhan Aceh itu 80% itu dari luar. Daging, ayam daging, lembu, cabai, bawang. Padahal ini adalah sebuah kebutuhan daruriyat. Kita semua tahu pada saat ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan fardu kifayah, maka kita akan menjawab fardu kifayah tersebut adalah menyelesaikan salat jenazah. Hari ini kita harus merubah mindset kita tentang fardu kifayah, yaitu semua kita akan berdosa pada saat ada kebutuhan umat Islam tidak bisa kita penuhi oleh kita. Maka kita akan membangun industri-industri di kota ini, industri sabun, industri sabun cuci, sabun mandi, dan ini adalah merupakan kewajiban kita, merupakan fardu kifayah kepada kita semuanya. Sehingga apa? Kalau seandainya permasalahannya itu adalah dana, ini bukan permasalahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kekuatan kita itu dari sedekah. Bagaimana mungkin kita bisa menggerakkan perekonomian kalau seandainya tanpa sedekah? Saya ingin menceritakan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka menerapkan sistem pembagian hasil, bukan sistem kerja. Upah. Setiap bisnis yang dirancang oleh mereka, katakanlah ini merupakan satu bisnis, kita ingin membangun proyek bisnis tentang sabun mandi yang memang bermerekkan Islam. Prosesnya adalah secara halal value chain, mulai dari awal sampai dengan akhir. Kita pastikan prosesnya adalah secara halal. Berapa total biaya yang diperlukan? Katakanlah misalnya 500 juta. Maka kita akan membuat skim yang dinamakan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif tersebut setiap jamaah bisa mewakafkan dengan niat 1/3% untuk operasional, 1/3% itu untuk dirinya labanya, dan 1/3% lagi untuk sedekah kembali. Maka apa? Seseorang itu berwakaf, maka dia tidak akan pernah kehilangan laba yang akan dia perolehi. Hari ini berapa banyak kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pasta gigi, sabun mandi, pewangi, kita harus mengkonsumsi punya toko sebelah. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita semua jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah tanggung jawab kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melepaskan diri kita dengan ketergantungan orang-orang non-muslim. Sehingga apa? Pada saat kita berbelanja kepada saudara-saudara kita yang Islam, yang seiman dengan kita, maka mereka akan membayar zakatnya, maka mereka akan menyantuni anak yatim, maka mereka akan memberikan berbagai macam kedermawanan. Ini sebenarnya yang harus kita motivasi diri kita. Kenapa? Dikarenakan dengan demikian maka kita telah membantu agama Allah. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيموا الصلاة.